Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kesempatan yang selalu Kau berikan bagi hidup kami, memperoleh berkat kehidupan sehari-hari, terutama juga firman yang akan kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 2 April 2025 tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Raja Daud adalah raja yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bersyukur atas segala pertolongan Tuhan sepanjang dia memimpin bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan hidupnya sebagai orang pilihan Allah. Bersyukur merupakan salah satu sikap atau perbuatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu, dengan itulah kita menyadari segala perbuatan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Boleh dikatakan bersyukur itu adalah suatu kesaksian tentang bagaimana karya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Oleh sebab itulah Raja Daud di dalam nats hari ini adalah mensyukuri ketika tabut perjanjian Allah telah dapat dibawa ke Yerusalem. Ia mengajak seluruh umat Israel supaya untuk bersyukur kepada Tuhan. Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahwa pengakuan ini atau ajakan ini merupakan sesuatu yang layak untuk kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita percaya dalam segala perjalanan hidup kita tidak terlepas dari campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, ada 3 hal yang dikatakan firman Tuhan untuk kita lakukan. Yang pertama, bersyukur segala apa yang telah Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Besar atau kecil yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, mari kita bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Dan yang kedua, mari kita serukan namanya. Kita puji namanya. Kita besarkan, muliakan namanya. Bukan nama yang lain. Atau hidup kita atau nama kita. Sebab hanya nama Tuhan saja yang dapat memberikan kepada kita suatu berkat ataupun perlindungan, penyertaan. Dan di dalam namanya kita memiliki yaitu karunia-karunia yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dengan kata lain, mari kita saksikan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan bagi hidup kita, keluarga kita, kepada orang lain. Kita bukan mau promosi, bukan kita mau mencari yang disebut saat ini yaitu kebanggaan yang berlebih-lebihan supaya orang memuji kita. Tetapi mari kita perkenalkan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita memiliki berkat dari Tuhan, pasti orang lain juga memiliki kerinduan seperti yang kita alami atau kita peroleh dari Tuhan. Banyak orang-orang yang belum merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita perkenalkan kepada semua orang, baik teman kita, baik tetangga kita, atau teman sejawat kita, dan mungkin juga keluarga kita yang terdekat. Sebab itulah yang merupakan bukti bahwasan kita telah bersyukur dan menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita dengan rajin selalu menyaksikan nama Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, supaya orang lain menerima berkat seperti yang kita terima berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah hati, pikiran, hidup kami selalu bersyukur
dan selalu memuliakan nama Tuhan, bahkan memperkenalkan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Biarlah semua ini menjadi satu pemberitaan atau Injil bagi hidup kami, bahwasannya Tuhan sungguh amat baik bagi hidup kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.